Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membedah statistik pada artikel internasional. Artikel internasional, di mana nama jurnalnya itu Tourism Review Journal. Ini kalau kita cek di Simago, dia itu terindeks Scopus Q1. Wah, jadi jurnalnya itu terindeks Scopus Q1 nih ya. Jadi artikel internasional yang akan dibahas itu yang ini. Nah, ini dia. The Impact of Tourist Perceptions on Halal Tourism Destination Structural Model Analysis. Seperti itu dia. Teman-teman bisa lihat papernya ya di emerald.com. Nah, ini dia. Ini kan. Nah, jadi penulisnya itu namanya Mahfuzur Rahman dan rekan-rekan. Artikelnya baru ya. Kita lihat di tahun 2020. Ya, nggak lama lah, setahun lah, seperti itu dia. Nah, jadi kita langsung aja lihat model penelitiannya. Ini yang akan kita bahas, ringkasan variabel. Nanti akan kita praktekkan langsung. Saya akan mengarang datanya itu sedemikian rupa mirip pada model penelitian ini, kemudian kita run bareng-bareng menggunakan software Smart PLS. Oke, jadi ini yang akan kita bahas, langsung aja kita menuju ke modelnya. Ini ada di halaman 581. Kalau kita lihat di papernya, halaman 581, kita kunjungi dulu halaman 581. Nah, ini dia. Seperti ini kira-kira model konseptual model ya, atau model yang diajukan. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 7 variabel laten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banning non-halal service sampai loyalty intention. Nah, di sini hipotesisnya ada 9. Nah, di sini kita lihat H1 sampai H6. Di sini H7 sampai H8, di sini H9. Kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, gambar yang ada di sini, figur 1, sebenarnya gambarnya itu seperti ini ketika kita menggambarkan ke dalam software Smart PLS. Jadi ada 9 hipotesis. 1, 2, jumlah panahnya itu merupakan jumlah hipotesisnya. Panahnya ada dari BS ke TE. 1, itu hipotesis pertama. Panahnya ada dari BS ke TV. 2. Panahnya ada dari GHS ke TE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya? Ada 9 hipotesis. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu jumlah indikator-indikatornya. Kalau kita lihat di papernya, di sini, tunggu ya, di atas tadi, nah ini dia. Kita mau lihat di halaman 584. Kita cek di halaman 584. Nah, ini dia di sini. Jadi kita bisa lihat untuk variabel laten GHS itu dia memiliki 13 indikator. Saya sudah mengarang datanya. Ini datanya. Nah, untuk GHS ini ada 13 indikator. Nih ya. Terus kita lihat untuk variabel banning non-halal service atau BNS itu ada 6 indikator. Bisa kita lihat di sini ada 6 indikator. Ini datanya saya karang ya. Bukan data dari artikelnya, cuma ini saya karang. Nanti kita praktekkan. Kemudian untuk variabel ini halal food product service HFPS itu ada 9 pertanyaan. Kita bisa lihat 9 indikator, ini dia. Ada 9. Dan seterusnya sampai variabel laten loyalty LO itu ada 8. Kita lihat di sini LO ada 8. Nah, oke ya, clear. Kemudian teman-teman jumlah sampelnya, kalau kita lihat jumlah sampelnya, ini dia. Di halaman 582, kita cek dulu halaman 582. Nah, ini dia. Nah, 582
Nah, nih, kita bisa lihat, tunggu dulu. Software yang digunakan dalam artikel ini adalah software Smart PLS versi 3. Kan? Method was used for structural model analysis to determine hipotesis ya, hubungan hipotesis di antara variabel-variabel construct atau laten. Di sini softwarenya Smart PLS. Nah, sampelnya itu diteliti sebanyak 312 sampel. Saya sudah mengarang datanya sampai 312. Ini kan nomor 1 ya. Sampai nomor 312. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, sekarang kita baru mengecek hasilnya. Langsung aja kita cek hasilnya. Itu ada di halaman ini dia. Halaman 587. Kita cek dulu halaman 587. Nah, ini dia hasilnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk hipotesis yang pertama, H1, banning non-halal services, apakah berpengaruh terhadap trip experience? Nah, kita bisa melihat nilai p-value-nya di sini. Diketahui nilai p-value banning halal, nilai p-value banning non-halal services terhadap trip experience adalah di situ 0,030. Di sini nilai p-value-nya. Ya, kita tahu bahwa p-value-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi. Misal di sini menggunakan alpha 5% sama 1%. Nah, itu di artikelnya nanti saya tunjukin. 0,05 atau di sini 5%. Maka kesimpulannya kan BNS berpengaruh signifikan terhadap si trip experience-nya. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Di halaman kita bisa lihat. Nah, ini dia. Tunggu ya. Saya zoom kayaknya di bawah. Nah, ini dia. Di sini findings indicate that the effect of banning, ini kan, the effect of banning of non-halal services on trip experience, nilai koefisien jalurnya 0,234, kita bisa lihat di sini 0,234. P-value-nya 0,030 ya. Di sini 0,030 was significant at level 0,05. Nah, itu dia. Jadi untuk pengujian hipotesis yang pertama ini dia menggunakan tingkat signifikansinya 0,05 atau 5%. Berarti karena dia menggunakan tingkat signifikansinya 0,05, nilai p-value-nya kan 0,03, lebih kecil daripada 0,05, berarti berpengaruh signifikan. Gimana dengan banning non-halal services terhadap trip value? Juga signifikan, p-value-nya 0,001, lebih kecil daripada 0,05, jadi banning non-halal services juga berpengaruh signifikan terhadap trip value. Kalau kita lihat di sini, ini kan banning of non-halal services on trip experience signifikan. Sementara halal food, ini kan, halal food product service, dia langsung ke halal food dulu. Di sini dia bilang halal food product service on trip experience were significant at 0.01. Nah, di sini dia menggunakan 0,01. Bukan 0,05 tapi 0,01. Ketika dia menguji hipotesis halal food terhadap trip experience. Coba kita lihat halal food. Ini dia. Ini halal. Hipotesis yang kelima, halal food product service terhadap trip experience H5, kita lihat di H5-nya. Ketika dia di H5, itu nilai p-value-nya sama dengan 0,000. Dia membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,01 atau 0,001 ya. Tadi kita lihat di sini 0,01. Nah, boleh juga sih 0,05, nggak ada masalah. Cuman di artikel tersebut, di artikel ini, ketika di hipotesis yang kelima, mungkin karena nilai p-value-nya sudah sangat kecil, 0,000 kan sudah sangat kecil, maka dia menggunakan
tingkat signifikansinya 0,01. Tapi kalau ketika p-value-nya 0,03, pasti dia kalau kita menggunakan tingkat signifikansi 0,01 nggak akan signifikan. Makanya si peneliti tersebut menggunakan tingkat signifikansinya 0,05 supaya signifikan. Seperti itu ya. Jadi yang berpengaruh signifikan, H1-nya signifikan karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. H2-nya signifikan. Nah, di sini H3-nya enggak. General halal services tidak berpengaruh signifikan terhadap trip experience. Kita bisa lihat juga di hasil di sini di H berapa ya tadi? Di sini sepertinya. Nah, ini dia. Di halaman 589 kita bisa lihat di halaman 589, saya duplikat dulu. Halaman 589 ini dia 589. Di sini bisa kita lihat yang nggak signifikan ini dia. Also signifikan. Tadi ada yang nggak signifikan dia. Although general halal services have not been associated with trip experience. Dia nggak signifikan nih. Ini kan halal services have not been associated with trip experience. Tadi halal apa namanya? Halal services. Ini dia. Dia nggak signifikan terhadap apa? Terhadap trip value. Karena P value-nya 0,894. Halal services terhadap trip value. Benar nggak? Nah, di sini terhadap trip experience ya, signifikan. Benar nih signifikan. Yang nggak signifikan tadi di H berapa yang nggak signifikan? H6 dia nggak signifikan. Coba kita cek yang H6 dulu. H6, nah ini dia di sini H6. The structural model analysis reveal halal food, nah kan? Halal food product and services have an insignificant. Nah ini dia, insignificant berarti dia nggak signifikan. Di H6-nya dia nggak signifikan. Bahasa Inggrisnya insignificant. Jadi kita bisa lihat yang signifikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari 9 hipotesis, 7 yang signifikan, 2 yang enggak. Sebenarnya di artikel ini ya, ada juga indikator-indikator yang nggak valid. Kalau kita lihat nih dia. Misalkan nih, kita fokus ke variabel laten GHS. Itu kita bisa hitung indikatornya ada 13. Tapi yang valid ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 indikator yang valid, yang nggak valid ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang nggak valid, seperti itu dia. Jadi, yang nggak valid itu kenapa? Karena nilai faktor loadingnya itu di bawah 0,5. Kita bisa lihat, ada penjelasannya di sini. Ketika nilai faktor loadingnya di bawah 0,5, dia nggak valid, seperti itu dia. Tadi saya udah nemu sih, nanti bisa cari di paper ini ya. Ini dia. Di bawah 0,5 dia nggak valid dia. 0,5. Kita bisa cari 0,5. Ada nggak? Ya nggak ada. Nanti teman-teman bisa cari ya. Saya lupa posisinya di mana, makanya saya sering cari. Nah, ini dia. Ini kan the item factor loading values below 0,5 word drop. Nah, itu dia. Jadi kalau ada indikator yang faktor loadingnya di bawah 0,5, dia dibuang. Dieliminasi kok. Ya, dieliminasi itu dibuang sama aja. Jadi kita bisa lihat bahwa sisanya ada 1, 2, 3, 4 untuk GHS ya. 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dari 13 indikator ada 9. Kan GHS semulanya ada 13. Cuman yang valid ada 9. Kita bisa lihat di gambar modelnya, ternyata yang dipakai cuma 9. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu dia. Nah, jadi seperti itulah kira-kira hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan menggunakan software Smart PLS. Tapi saya menggunakan indikator yang lengkap. GHS-nya kan tadi ada 9 yang valid. Cuman yang awalnya kan ada 13. Saya gunakan 13 saja. Oke, kita sekarang praktek menggunakan Smart PLS. Tahap pertama, kita copy dulu datanya. Yang ini kita copy. Saya sudah buat datanya seperti ini.
Kemudian kita pindahkan ke dalam teks dokumen data Smart PLS. Kita paste, sudah saya pindahkan di sini. Sekarang kita pilih file, create new project. Misalkan nih, apa ya namanya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 4 Juni 2021, Juni 4 ya. YouTube. Ini video yang part 6. Dah, sudah kita buat, kemudian kita import datanya. Kita ambil dulu datanya, ini dia data Smart PLS. Oke, sekarang lagi proses ngebaca. Oke, sudah berhasil ya, ada 312 sampel. Sekarang kita mulai menggambar ya, seperti ini. Sini ada 1, 2, 3, kita kecilkan dulu. 1, 2, 1. Oke, di sini untuk GHS-nya kita pindahkan dulu. Di sini GHS. Di GHS ada HFPS. Di sini HFPS-nya di sini. Kemudian ada TE. TE-nya di sini. Kemudian ada TV. TV-nya ada di sini. Kemudian ada SA. SA-nya di sini sama ada LO. LO-nya, loyalty-nya sini. Kita bisa rapikan dulu, ini kanan, ini saya coba top ke atas, ini coba bottom ke bawah. Seperti ini coba saya bottom. Oke. Kemudian ini seperti ini seperti ini. Oke. Kemudian kita beri nama, ini namanya GHS ya. GHS. Kemudian di sini HFPS. Kemudian di sini TE. Ya, sesuaikan namanya ya. Tadi di sini ya, nih kan TE. Oh, jangan salah. GHS, BNS, sorry nggak apa. Oke. Penting kita harus gambar mirip. Oke, kita beri nama dulu aja. Ini TV. Sini TV. Di sini ada SA. Di sini ada LO. Oke, sekarang kita mau gambar seperti ini. Seperti di sini. Di sini. Ini GHS, BNS, HFPS. Berarti ada BNS di sebelah sini. BNS-nya mana ya? Sebenarnya ada yang kurang BNS. Oh ya, sorry ada yang lupa. BNS-nya. Kok lupa sih? Nah, ini benar-benar. Ini BNS-nya di sini. Oke. BNS di sorry. Aduh. Oke. BNS-nya di sini, HFPS-nya di sini. Ya benar. Kemudian TE sama TV. TE sama TV di sini. SA di sini. Loyalty di sini. Ini sedikit ya. Oke, biar aja dulu. SA, SA-nya di bawah sini, loyalty-nya di sini. TE-nya di Oke, udah pas. Oke, sekarang tinggal kita rapikan. Ini di kanan bisa lah. Ini di kanan bisa. Oke, sorry. Ini di kanan. Right. Oke. SA di sini. Ini di sini, ini di sini. Bottom. Oke, sekarang kita tinggal tarik panah. 1, 2, 3, ada 9 ya, 4, 5. Ini udah. Mana yang belum ya? Nih. Oke, ini sudah. Ini 2, ini sini sudah. Kemudian dari gambarnya, oke. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Pas. Benar nggak ada berapa ya? Ada 9. Coba kita sembunyiin dulu biar aman. Di hide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ada 9. Oke ya. Kita nampakkan lagi aja anak-anaknya. Oke, seperti ini. Oke, langsung kita pilih
ini dulu, kalau kita mau menguji validitas sama reliabilitas, menggunakan pendekatan, apa namanya tadi di sini? Faktor loading ya. Faktor loading. Yang nggak valid tuh, kalau di artikel ini, kalau di bawah 0, di bawah 0,5 dia nggak valid. Tapi kalau di atas 0,5 dia dipertahankan. Kita cek, dari data yang saya buat, kita bisa melihat nilai outer loadingnya. Wih, valid semua, di atas 0,5. Wow, hijau semua valid. Nah, kan datanya saya karang ya, valid semua. Ya, konstruk, kemudian dia menggunakan pendekatan Cronbach's alpha, rho, construct reliability AV. Ini di atas, kalau AV-nya di atas 0,5. Cronbach's alpha harus di atas 0,7, ini di atas 0,7, di atas 0,7. Kita lihat di sini udah valid semua. Cronbach's alpha-nya udah lolos di atas 0,7, rho-nya di atas 0,7, AV-nya di atas 0,5. Valid, hore, valid. Kemudian dia juga ada menguji namanya validitas diskriminan. Nilai akar kuadrat AV-nya harus lebih besar dari nilai korelasinya. Bahasa mudahnya, yang di atas ini harus lebih kecil, yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. 0,817 kan lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini, sampai sini. 0,828 kan lebih besar daripada yang ini, daripada yang ini, daripada yang ini. 0,87 kan lebih besar daripada yang ini. Sama nggak dengan hasil saya di discriminant validity? Oh, sama, 0,978 lebih besar daripada ini, aman. 0,976 lebih besar daripada yang ini. Aman semuanya. Terakhir, pengujian hipotesis. Kita menggunakan pendekatan bootstrapping. Apakah berpengaruh signifikan semua? Kita cek dulu hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya. Ini lagi proses perhitungan bootstrapping. Ini saya close dulu aja. Yes. Ayo cepat hitung. Hitungnya agak lama ya, karena datanya mungkin banyak. Oke, semua muncul. Wah, ternyata p-value-nya signifikan semua. P-value-nya 0,000, 0,000. Semuanya di bawah 0,05. Kesimpulannya, BNS berpengaruh signifikan terhadap TE, BNS berpengaruh signifikan terhadap TV, sampai TV berpengaruh signifikan terhadap SA. Hore! Tapi kalau dalam penelitian sebenarnya jarang sih signifikan semua. Contohnya kan di artikel ini kan, kita bisa lihat kan yang signifikan kan nggak semuanya. Nah ini, yang nggak, dari 9 yang nggak signifikan ada 1, 2. Ini karena datanya saya buat sendiri ya, saya tuh keahliannya bisa membuat data sedemikian rupa hasilnya signifikan. Yaitu seperti main puzzle sih sebenarnya, susun-susunan data seperti itu. Oke teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.